Berkerumun seakan corona tak ada atau mungkin pura-pura lupa. Yang pasti selama pandemi belum dapat terkendali, ancaman bahaya itu nyata dan ada. Jangan sampai lonjakan kembali datang usai yang lain sibuk senang-senang ya. Kami bahas bersama Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat malam Bu Mas Dalina. Malam Tiffany. Kita membahas bagaimana waspada revenge travel Bu di masa pandemi yang belum terkendali. Walaupun memang angkanya melandai. Apa sih sebenarnya yang memicu adanya revenge travel? Apakah memang semata karena orang yang sudah jenuh ya, kayak ibaratnya tuh kayak ayam lepas kandang setelah ada di kandang berbulan-bulan, jadi langsung kemana-mana? Atau ada pemicu lain ya? Kalau saya tuh ngelihatnya mungkin kayak analogi apa? Ada gula, ada semut. Di mana ada pelonggaran, pasti ada celah di sana, Bu. Iya, itu benar Tiffany. Jadi selama hampir 2 bulan kita mengalami pengetatan ya. Jadi mulai dari PPKM darurat, kemudian dilanjutkan dengan beberapa PPKM sampai sekarang. Cukup banyak pengetatan yang dilakukan pemerintah sehingga kita harus berdiam di rumah selama beberapa waktu. Nah, ketika kondisi sudah semakin membaik, itu ada keinginan dari dalam diri kita untuk bebas gitu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai revenge travel. Jadi ada keinginan balas dendam. Saya mau pergi jalan-jalan gitu setelah yang lama berada di rumah. Ini yang tentunya harus diwaspadai ya di dalam pengendalian pandemi. Berwisata saja mungkin tidak jadi masalah, yang tidak ada kerumunan, kemudian juga protokol kesehatan dilakukan dengan ketat. Tetapi beberapa tempat wisata itu menjadi sulit untuk dikontrol. Oke. Artinya Bu, kalau kita lihat tidak semua pelonggaran di beberapa sektor bisa dibarengi dengan pengawasan, kemudian juga pengontrolan yang maksimal juga. Apalagi kalau misalnya kita lihat ada beberapa tempat atau sektor seperti pariwisata, ya kan, tempat wisata, kemudian sekarang juga anak di bawah 12 tahun sudah diizinkan masuk ke mal atau pusat perbelanjaan. Nah, artinya di satu sisi masyarakat secara psikologis yang terdampak ya, karena selama 2 bulan atau berbulan-bulan sudah jenuh, tapi satu sisi pun ada kebijakan yang akhirnya mengizinkan atau memberi lampu kuning paling tidak orang-orang ini untuk keluar. Iya, saya kira pemerintah membuat kebijakan itu tidak sekaligus membuka secara terbuka, Tiffany. Tetapi perlahan-lahan ya, diuji coba dulu, kemudian kalau itu sudah cukup aman, dinaikkan eskalasinya, terus seperti itu. Dan pengendalian tetap berlangsung sampai mencapai target yang serendah mungkin kasusnya. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu masyarakat kita minta untuk lebih bijak di dalam bermobilisasi. Kalau tidak sangat penting, sebaiknya tetap di rumah. Kalaupun harus rekreasi di alam terbuka, olahraga pagi-pagi, itu saya kira cukup untuk sementara waktu. Jadi kita selama masa pandemi ini tidak bisa kembali seperti dulu sebelum pandemi. Karena itu kesadaran masyarakat untuk berwisata secara bijak, mencari kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita menjadi segar atau refresh lagi, itu juga baik. Berkebun saya kira itu juga bagus, atau membuat berbagai kerajinan, itu juga hal yang baik. Tetapi kalaupun harus berwisata, punya kapasitas untuk itu, kemampuan untuk berwisata, itu carilah tempat-tempat wisata yang aman ya, tanda kutip aman. Dan carilah waktu-waktu yang tidak terlalu banyak orang berkerumun. Seperti misalnya kalau ke pantai, lari pagi di pantai, itu kalau pagi-pagi masih kosong ya. Dan jangan terlalu lama berada di tempat wisata. Tidak perlu seharian ya berada di tempat wisata. Jadi sebentar, kemudian bisa melakukan pekerjaan lain dengan baik. Bu, berbicara mengenai dampak potensi bahaya dari revenge travel di negara yang memang sama sekali belum berhasil untuk mengendalikan kasus atau angka COVID-19. Kita melihat tidak sedikit negara ya yang kemudian ketika ada pelonggaran, ketika ada relaksasi, justru memunculkan gelombang ketiga atau gelombang baru. Ada kasus-kasus aktif baru, bahkan kenaikan kasusnya mungkin paling tinggi atau tertinggi sebelum adanya pembukaan ini.
Ya, jadi beberapa negara memang sudah membuka juga ya, dan promonya cukup banyak seperti Turki, ada yang low cost gitu ya. Tapi saya harap negara kita tidak melakukan itu. Kalaupun kita harus membuka untuk warga negara asing ke Indonesia, tentu dengan pengetatan yang cukup ya. Ya, kalau mereka berasal dari daerah-daerah yang masih terdampak berat, itu sebaiknya memang diisolasi atau karantina dengan ketat. Kemarin-kemarin ketika kita terdampak berat, banyak negara yang menutup pintu masuknya bagi orang Indonesia. Misalnya kalau mau umroh ke Arab Saudi, kita harus ke negara lain dulu selama 14 hari. Tapi alhamdulillah sekarang Arab Saudi sudah bisa membuka ya, walaupun dengan beberapa persyaratan. Dan itu juga yang harus dilakukan oleh Indonesia. Sampai kapan? Sampai pandemi ini dinyatakan berakhir oleh yang berlaku, yaitu WHO. Oke, antisipasi di tengah menggeliatnya revenge travel ini seperti apa? Tadi kan Bu Mas Dalina sampaikan bahwa kita memang harus banyak meng-adjust, termasuk mungkin di sektor-sektor seperti pariwisata atau tempat-tempat wisata. Apakah dengan adanya adjustment gitu ya, penyesuaian, karena kita tahu sektor pariwisata ini adalah salah satu sektor penyumbang perekonomian terbesar. Apakah misalkan dengan adanya medical atau vaksin tourism di tempat atau lokasi wisata tersebut, sehingga ini bisa menjadi bentuk antisipasi atau seperti apa? Ya, sejak awal kita katakan Tiffany, kalau mau membuka Indonesia itu, buatlah Indonesia itu menjadi berkelas gitu ya. Bukan mahal, nanti dibilang kapitalis kita ya. Berkelas itu artinya untuk sementara waktu low cost itu kita coba hilangkan dulu. Jadi kembalilah kepada standar yang cukup tinggi gitu ya. Artinya kalau orang lain asing mau datang ke Indonesia, mereka harus punya cukup uang untuk bisa berwisata di Indonesia. Mereka harus bisa sewa hotel yang baik, yang memenuhi protokol kesehatan selama setidaknya 2 minggu. Soal dia mau pakai itu hotel hanya 3 hari, 4 hari, tapi dia harus sewa 2 minggu. Mengapa? Karena kalau nanti terjadi sesuatu dengan dia harus diisolasi atau harus dikarantina, maka dia sudah punya tempat untuk melayani itu, untuk melaksanakan itu. Dan itu tidak menjadi tanggung jawab negara lagi untuk melakukan isolasi dan karantinanya. Jadi untuk sementara waktu, buatlah wisata Indonesia itu menjadi wisata yang berkelas. Jangan kita mau harganya murah supaya orang banyak datang, tapi kemudian itu menimbulkan malapetaka bagi negara kita sendiri begitu. Oke, sekarang ini kan orang-orang sudah mulai haus akan traveling ya, haus akan liburan, haus akan bepergian, karena memang psikologisnya mungkin mulai down, apalagi kita sudah ada di tengah pandemi ini kurang lebih 1,5 tahun lah kurang lebih. Nah, solusi atau mungkin opsi yang aman untuk traveling, untuk bepergian, apakah banyak juga di timeline, di lini masa yang bilang ya udah travel bubble aja, ini bisa menjadi opsi nggak, Bu? Iya, bubble ya, belum membaca travel bubble dengan cukup dalam begitu ya. Tetapi pesan saya adalah ketika kita ingin berwisata, tentu kita semua persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti misalnya kalau kita harus naik pesawat, kita pada beberapa wilayah harus tetap melakukan dulu ya, PCR maupun RDT. Kemudian di pesawat sendiri juga tetap harus menggunakan protokol kesehatan. 3M-nya tetap harus dilakukan dan jangan makan minum sembarangan. Kemudian di tempat wisata sendiri kita juga harus mencari hotel yang memang memenuhi persyaratan kesehatan. Tapi bagi pemerintah kita tentu mendorong agar tidak bosan-bosan untuk mengawasi. Kadang-kadang memang cukup letih ya, terus melakukan pengawasan kepada masyarakat yang rasanya kok nggak tobat-tobat gitu ya, nggak sesuai protokol kesehatannya. Tapi kita tidak boleh bosan. Kita harus tetap melakukan pengawasan dan kita tetap harus saling mengingatkan. Itu jauh lebih penting ketika kita melakukan wisata.
Dan ditambah lagi dengan tempat-tempat wisata itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata begitu ya. Seperti misalnya kapasitas, kalau mau masuk tempat wisata itu kapasitasnya harus berapa persen. Pada tempat wisata yang memiliki pintu masuk yang jelas itu enak, tapi seperti pantai, gunung tentu itu akan sulit. Betul. Maka yang mudah adalah bagaimana agar kerumunan itu tidak tercipta ketika berwisata. Seperti Sanur kemarin itu cukup banyak kerumunan yang terjadi ya. Betul. Banyak orang yang memenuhi pantai. Nah mestinya petugas kita bisa menghalau dan meminta mereka untuk sebagian meninggalkan pantai begitu. Oke, jangan sampai dengan adanya euforia ini justru menimbulkan ya dikhawatirkan ya, menimbulkan kasus aktif baru, kemudian gelombang ketiga, ya kan lonjakan, karena kita pun melihat di beberapa negara yang pernah mengalami revenge travel ini akhirnya berujung pada adanya kasus aktif baru. Jumlahnya pun juga sangat banyak. Ya, jadi masyarakat pun harus ingat, jangan mentang-mentang kasusnya angkanya melandai, kita langsung jadi abai begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Mas Dalina Vanis sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Bu, sehat selalu. Selamat malam, sehat semua ya. Salam sehat Ibu, terima kasih.